was drunk, I was gone. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Fairuja dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mengenai mewawancarai dua orang narasumber tentang media sosial. Nah, di sini saya sudah mempunyai media sosialnya. Saya telah mempunyai dua narasumbernya. Karena beliau-beliau ini punya kesibukannya tersendiri, jadi mohon maaf saya mewawancarainya melalui via WhatsApp atau via online. Nah, kalian bisa simak di sini bukti-bukti wawancara saya atau penjelasan-penjelasan beliau mengenai media sosial. Di sini saya mau bertanya, Anda itu aktif di media sosial apa dan apa saja kegiatan Anda di media sosial tersebut? Instagram, Facebook biasanya digunakan untuk promosi. Anda kan menggunakan Instagram atau Facebook untuk media promosi. Apa yang Anda promosikan di sana? Dan bagaimana teknik promosinya? Biasanya sih barang dagangan, dan untuk tekniknya pakai broadcast. Jadi diteruskan ke grup-grup gitu. Keuntungan apa sih yang Anda dapatkan dengan mempromosikan sesuatu melalui media sosial? Pastinya jangkauannya lebih luas gitu. Dari sekali promosi, dari datanya itu bisa sampai 600 orang. Untuk kendalanya sendiri dalam promosikan di media sosial itu, ada nggak sih kendala-kendalanya? Sekali promosi kan kira-kira bisa sampai ratusan grup gitu. Ya mungkin kendalanya pegel gitu, meneruskan satu persatu postingan. Selain barang dagangan, ada hal-hal lain nggak yang Anda promosikan di media sosial? Banyak. Apa aja sih yang sekiranya itu bisa menguntungkan buat saya sama orang-orang di sekitar saya gitu, atau orang-orang yang saya kenal. Oh iya, saya dengar-dengar Anda juga aktif di bidang pemrograman ya. Nah, saya mau tanya, kegiatan Anda di bidang pemrograman itu berawal dari mana? Iya benar. Kalau ditanya dari mana, jawabannya dari nol. Dari benar nggak tahu apa-apa, terus belajar otodidak, baca-baca di buku, lihat di YouTube, semuanya belajar sendiri. Saya itu penasaran karena sering lihat Anda mempromosikan aplikasi-aplikasi yang sudah Anda terbitkan. Nah, dari situ aplikasi-aplikasi yang sudah Anda buat, sudah berapa yang Anda terbitkan? Ada 5 aplikasi yang sudah rilis di Google Play. Nah, dari pembuatan aplikasi tersebut, apakah Anda bekerja sama dengan pihak lain atau Anda membuatnya dan berdiri sendiri? 4 aplikasi yang sudah rilis bikin sendiri. Terus 1 aplikasi yang sudah rilis bekerja sama dengan penulis Pak Susanto. Dia seorang drafter atau desainer teknik gitu. Terus ini lagi ngerjain juga nih aplikasi bekerja sama dengan penerbit Flamedia dan komunitas mini Flamedia. Untuk membuat aplikasi yang bekerja sama dengan pihak lain itu, Anda menemukan partnernya atau kenal partnernya itu dari media apa? Media online kah atau kenal langsung? Rata-rata sih dari media sosial. Sebelumnya kan udah pernah kenal gitu di satu komunitas. Jadi gampang kalau pengen minta kerjasama gitu. Nah, berdasarkan wawancara tersebut bisa Anda tarik kesimpulan bahwa beliau, sebelumnya saya akan perkenalkan beliau adalah namanya Nurdiansyah. Beliau adalah seorang pengguna media sosial yang aktif di dalamnya. Nah, banyak sekali manfaat media sosial yang telah beliau buktikan. Contohnya, beliau mempelajari sebuah pemrograman atau dasar-dasar pemrograman dari media sosial. Nah, tadi dia juga bilang kan, beliau belajar pemrograman itu dari nol dan nonton tutorial di YouTube, sampai baca buku sampai jadi sekarang. Beliau juga kenal
partner-partner dari media sosial seperti grup-grup, sehingga bisa menjalin sebuah kerjasama untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, jadi di sini manfaat media sosial itu udah jelas sekali bahwa media sosial itu bisa menghubungkan kita dengan yang lainnya, dan juga bisa menjadi jalan kita untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis. Nah, untuk narasumber kedua, saya mempunyai seorang beliau adalah wanita. Nah, ia perempuan. Nah, beliau ini aktif dalam desain grafis gitu. Jadi dia menggunakan media sosialnya untuk membuat sebuah seperti kartun-kartun sambil berdakwah. Bukan hanya itu, beliau juga mempunyai akun media sosial yang digunakan sebagai jual beli seperti toko online gitu, jual-jual produk seperti baju, masker, kerudung, manset, dan lainnya. Dan satu lagi yang saya tahu, beliau itu mempunyai satu akun lagi yang digunakan untuk kegiatan pemesanan jasa desain grafis. Nah, oke, kita lanjut aja. Ini kita simak lanjut ya, simak wawancaranya. Assalamualaikum Kak. Jadi di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai media sosial. Nah, saya mau bertanya, Kakak itu aktif di media sosial apa saja? Dan aktifnya itu dalam tujuan apa? Apakah ada kaitannya dengan bisnis atau aktivitas lainnya? Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Miladia Rahmawati. Aku lulusan DKV, Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Malang. Jadi, bagiku, medsos itu seperti tempat pameran, Kak. Jadi, bagi aku, seorang desainer, yang kuliahnya jurusan desain, jadi suka nggambar kan, suka berkarya. Nah, aku ingin mewujudkan hobi, terus dipamerin di medsos, itu senang banget Kak. Nah, tapi aku mikirnya gini, kalau orang-orang kan berkarya terus dipamerin di medsos gitu. Kalau aku kepinginnya nggak hanya satu tujuan untuk pamerin aja, tapi gimana biar karya aku bisa bermanfaat. Apalagi aku lebih condong suka ke hal-hal yang berbau islami kan. Jadi gimana ya biar sekalian main medsos tapi bermanfaat bagi dunia akhirat. Nah, tujuanku awalnya bikin akun medsos @ilovenyolnyol itu begitu Kak. Terus akhirnya aku juga mulai menekuni menulis, kan nerbitin buku juga. Ada 2 buku yang terbit di Gramet. Nah, jadi begitulah awal nyol berasal, yang @ilovenyolnyol. Nah, terus setelah lulus kuliah, aku menikah Kak. Aku menikah, terus saat itu aku juga sekalian bisnis gitu Kak. Bisnis hijab. Jadi aku mikirnya gini, nyol-nyol untuk dakwah, terus hijab harus ada bisnis yang terpisah. Jadi akhirnya aku bikin akun @humairasecret. Di situ aku ada produk hijab, mukena, dan macam-macam. Ada manset. Dan di situ aku manfaatin bakatku waktu kuliah untuk photoshoot model. Jadi aku desain juga sendiri. Sama suami juga suka desain, jadi akun @humairasecret itu yang aku buat bisnis. Terus kemudian suamiku kebetulan kan juga suka desain, aku juga suka desain. Akhirnya kita buat akun jasa desain, namanya @pixela_studio, dan itu kita buat jasa desain Kak. Jadi kita menerima pembuatan komik, pembuatan poster, banner, dan kartu nama, sertifikat, macam-macam. Jadi begitu Kak. Kurang lebih ada 3 medsos, yang satu buat dakwah, yang satunya buat bisnis hijab, yang satunya buat jasa desain. Terus untuk nyol-nyolnya memang awalnya kan dakwah ya. Nah, terus namanya manusia kan kita juga berdakwah kan juga harus butuh modal ya.
Contoh, saya ada project nih, ada project 3 dimensi untuk membuat video animasi. Akhirnya aku open donasi, Kak. Jadi, insya Allah donasinya nanti itu akan aku buat gaji animator, Kak. Dan alhamdulillah donasinya terkumpul mungkin sekitar 5 juta kalau nggak salah saat ini. Dikurangi pajaknya kita bisa, langsung aku sampaikan uang tersebut ke Kak Fahri dan dibuatkanlah nyol-nyol 3D itu. Konsepnya dari aku revisi gitu. Jadi aku ngubungin dia, aku sama suami ngubungin animator untuk kerjasama denganku, dan akhirnya jadilah karya 3D nyol. Sehingga lebih mudah dakwahnya, nggak perlu gambar. Jadi kadang bisa gambar, kadang 3D animasi gitu, Kak. Kalau untuk pembuatan animasi lebih mahal sih. Jadinya aku sementara ya gambar-gambar gitu aja yang dibuat dakwah, lebih ekonomis soalnya aku sendiri yang buatin, ngerenderin gitu. Jadi aku juga bisa 3D gitu untuk gerak-gerakinnya. Kalau untuk yang 3D asetnya Mas Fahri yang buatin, saya bayar jasa gitu, Kak. Di nyol sendiri itu aku nggak nerima endorse, terus kadangkala kalau aku nerbitin buku juga, buku yang aku terbitin aku jual di nyol. Jadi aku juga nyediain merchandise, ganci, DLL gitu, tapi sekarang masih belum aktif sih. Aku fokus ke dakwahnya aja dulu gitu. Terus kebetulan alhamdulillah Wacom, manajer Wacom yang dari Singapura Indonesia itu tertarik untuk ngajak collaboration gitu, semacam kayak sponsor sih, Kak. Jadi dia pingin nyol-nyol itu ngadain event gitu, event untuk kontes gambar. Dan alhamdulillah setelah Wacom menggandeng nyol, langsung nyol bisa ngadain acara dengan hadiah pentablet itu. Terus alhamdulillah yang ikut lombanya ada sekitar 1.000. Jadi disitulah nyol bisa merangkap dakwah, juga bisa ngadain event-event dengan menggandeng para produsen, ada yang elektronik, ya kepinginnya sih majuin sponsor ke Indomilk dan lain-lain gitu ke awalnya. Jadi bisnisnya ya 3 itu, Kak. Yang 2 bisnis full, yang satunya dakwah, tapi sambil juga menggandeng sponsor agar bisa lebih besar lagi untuk nyolnya itu sendiri. Jadi di sini medsos bagi nyol sebuah media untuk berdakwah masuk, untuk berbisnis masuk, untuk berkenalan dengan teman-teman seprofesi masuk. Jadi medsos itu zaman sekarang benar-benar sangat penting gitu. Gimana kita bisa berhubungan dengan orang di seluruh dunia, seluruh Indonesia dengan mudah dan cepat. Dan jika kita memiliki karya, akan sangat mudah diketahui orang lain. Itu, Kak, kurang lebih. Oke, Kak, jadi dari situ peran medsos itu sangat penting ya bagi Kakak, dari mulai bisnis kayak dari yang nyol itu, terus bisnis yang desain grafis melalui media sosial juga bisa dipromokan dari situ juga. Terus juga yang akun bisnis untuk berjualan seperti hijab, manset, dan lain-lainnya. Jadi medsos itu benar-benar berpengaruh penting dalam bidang bisnis Kakak juga ya. Nah, terus dari media sosial itu sempat ngalamin kendala nggak sih, Kak, dalam mempromosikan bisnis Kakak tersebut? Kendalanya apa aja? Kendalanya adalah sekarang logaritma Instagram kan lagi berubah ya. Jadinya yang biasanya nyol awalnya jangkauannya banyak, bisa nyampein dakwah ke banyak orang, tiba-tiba langsung jangkauannya rendah gitu. Tapi ya tetap nggak bisa harus menyurutkan semangat untuk tetap berdakwah atau berkarya ya. Jadi ya tetap aja berkarya terus gitu. Selama masih ada yang mau ngeliat karya ya kenapa tidak gitu. Kalau sekarang sih medsos lebih ke harus beriklan kan untuk jangkauannya banyak. Soalnya apalagi untuk yang akun hijab sama akun desain itu kan nggak ada dakwahnya ya, jadi nggak nyampein manfaat ya, cuma jualan doang. Itu lebih susah sih iklaninnya
cuma tetap aja sih ada yang order. Jadi ya intinya harus tekadnya kuat, terus konsisten untuk ngupdate karya, ngupdate iklan gitu. Intinya ya harus tetap konsisten setiap hari diiklanin gitu. Ya kalau berhenti ya nanti nggak jalan gitu. Jadi ya tetap kok bisa, insya Allah. Kalau rezeki kan dari mana aja kak gitu. Pokoknya tetap semangat aja sih, modalnya untuk tetap berkecimpung dalam hal medsos gitu. Iya kak, makasih ya atas waktunya. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini ada bukti screenshotan beberapa akun yang digunakan kakak tersebut untuk berbisnisnya. Nah, beliau menggunakan ini. Beliau adalah admin dari atau sekaligus kreator dari akun I Love You Nyol, pengikutnya juga sudah banyak. Nah, dua akun lagi. Nah, akun yang Humaira Secret ini beliau gunakan untuk berbisnis mukena, gamis, cadar dan lainnya. Nah, selanjutnya ada jasa desain. Akun Pixela Studio ini beliau gunakan untuk jasa desain. Nah, sekian wawancara mengenai media sosial dari dua narasumber tersebut. Jadi kalian bisa simpulkan bagaimana peran media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Alright. Okay.